Siapakah yang memberikan kutukan kematian kepada Sri Krishna? Baiklah, mari kita ketahui jawabannya pada video kali ini. Silahkan tonton videonya sampai habis untuk mengetahui kisah selengkapnya. Meskipun Sri Krishna adalah inkarnasi dari Dewa Wisnu, dia sendiri harus melihat kehancuran seluruh keturunannya di akhir Mahabharata. Dan dia juga harus meninggalkan tubuhnya setelah terluka oleh panah seorang pemburu. Tapi bagaimanapun juga, ada kutukan khusus yang menyebabkan Sri Krishna meninggal. Kutukan pertama diterima oleh Sri Krishna dari guru Sukracarya. Ada cerita menarik dalam Matsya Purana yang menceritakan tentang kutukan yang membuat Dewa Wisnu lahir di bumi sebagai inkarnasi atau awatara dan menderita rasa sakit dan emosi manusia. Legenda mengatakan bahwa para dewa mampu terus-menerus mengalahkan Asura dalam pertempuran. Muak dengan penghinaan ini, guru Asura yaitu Sukracarya pergi berdoa untuk mendapatkan mantra Mrita Sanjiwani yang akan membuat Asura menjadi tak terkalahkan. Sukracarya meminta iblis untuk berlindung di asrama ayahnya, yaitu Resi Brigu, pada saat dia pergi. Para dewa yang dipimpin oleh Dewa Indra mengetahui apa rencana Sukracarya. Jadi mereka memutuskan untuk menyerang dan menghabisi iblis-iblis sebelum Sukracarya menerima mantra Mrita Sanjiwani dari Dewa Siwa. Ketika para dewa mencapai asrama Resi Brigu sedang pergi. Para dewa menganggap ini sebagai kesempatan yang tepat untuk menyerang para iblis. Tetapi istri Resi Brigu kemudian datang untuk menyelamatkan mereka. Dia menggunakan kekuatannya dan membuat Dewa Indra, raja para dewa, tidak bisa bergerak. Hal ini membuat para dewa ketakutan, dan mereka berlindung di kaki Dewa Wisnu. Mereka meminta bantuan kepada Dewa Wisnu. Dewa Wisnu lalu meminta Dewa Indra untuk masuk ke dalam tubuhnya agar bisa diselamatkan. Tapi Ibu Sukracarya memperingatkan bahwa dia akan membakar keduanya menjadi abu. Hal ini membuat Dewa Wisnu menjadi marah dan kemudian menggunakan cakra sudarsana untuk memenggal kepalanya. Ketika Resi Brigu kembali, dia melihat kepala istrinya yang terpenggal. Setelah mendengarkan apa yang terjadi dari para iblis, Resi Brigu yang marah mengutuk Dewa Wisnu untuk dilahirkan ke bumi berulang kali dan menderita siksaan kematian dan kehidupan duniawi. Dewa Wisnu kemudian mengambil beberapa inkarnasi untuk memenuhi kutukan Resi Brigu dan memulihkan dharma di bumi. Di samping itu, istri Resi Brigu dikutuk di kelahiran sebelumnya bahwa dia akan mencapai moksa di tangan Sri Wisnu sendiri. Dengan demikian, dia telah dibebaskan dari siklus kelahiran dan juga kematian. Kutukan kedua diterima oleh Krishna dari Gandhari. Bahkan Gandhari menganggap Sri Krishna bertanggung jawab atas kehancuran dalam perang Mahabharata. Dan Krishna membiarkan ketidakadilan terjadi pada putra-putranya. Itulah sebabnya Gandhari mengutuk Sri Krishna bahwa seluruh keturunannya akan saling membunuh dan Sri Krishna sendiri akan dibunuh di tangan seorang pemburu biasa. Kutukan ketiga tidak diberikan kepada Sri Krishna, melainkan kepada putranya yaitu Samba. Buku Mausala Parwa menggambarkan peristiwa yang dimulai di dekat kota Dwaraka 35 tahun setelah berakhirnya Perang Kurusetra. Kekaisaran itu damai dan makmur. Pemuda Yadawa menjadi sembrono dan hedonistik. Suatu hari, Samba berpakaian seperti wanita, dan teman-temannya bertemu dengan Resi Wiswamitra, Resi Durwasa, Wasista, Narada, dan resi lainnya. Mereka semua mengunjungi Dwaraka untuk bertemu dengan Krishna.
Pria muda itu dengan berpura-pura menjadi seorang wanita mengklaim bahwa dia hamil dan meminta para resi untuk memprediksi jenis kelamin bayinya. Satu resi melihat bahwa itu hanyalah lelucon. Karena marah, dia mengutuk Samba akan melahirkan tongkat besi yang akan menghancurkan seluruh rasnya. Sesuai kutukannya, Samba pun keesokan harinya melahirkan tongkat besi. Pemuda itu memberitahu Raja Ugrasena apa yang telah terjadi. Raja Ugrasena kemudian meminta untuk membakar tongkat besi itu dan melemparkannya ke Laut Prabas. Kemudian bubuk ini tumbuh di tepi laut dalam bentuk rumput Eraka. Tidak lama setelah kejadian ini, terjadi perkelahian dengan tongkat besi yang terbuat dari rumput Eraka. Pertarungan ini pecah antara seluruh bangsa Yadawa. Peristiwa saling membunuh pun terjadi, sehingga mengakhiri seluruh kian Yadawa. Sepotong tongkat besi yang sama jatuh ke laut dan ditelan oleh seekor ikan yang ditangkap oleh seorang pemburu bernama Jara. Dia mengeluarkan potongan besi dan menempelkannya di ujung anak panahnya. Kemudian suatu hari, pemburu Jara salah mengira kaki kiri Krishna yang terlihat sebagai kaki rusa dan menembakkan panahnya, melukainya secara fatal. Sri Krishna pun menyadari bahwa tugasnya di era tersebut telah berakhir dan memutuskan untuk kembali ke Vaikunta. Baiklah teman, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan ingat nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.